Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, ada yang tidak masuk? Ada siapa? Tidak. Kenapa nggak masuknya? Ada lagi? Sudah. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita minta kepada Allah agar dibukakan hati dan pikiran kita, dimudahkan dalam belajar, memahami ilmu, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Ala dunia wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ada yang tahu kira-kira kenapa hari ini Bu Laila bawa bola? Kita mau ngapain ini? Mau main bola? Ya boleh, kita mau main bola, tapi dihubungkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang usaha. Usaha dalam hal ini adalah usaha dalam ilmu fisika. Nah, coba Bu Laila minta kamu naik. Nah, di dalam ilmu fisika yang dilakukan temanmu itu tadi bisa disebut sebagai usaha. Nah, bolanya tadi diapakan? Ditendang. Berarti dikenai apa di dalam fisika? Dia mendapatkan gaya, pinter. Nah, terus apa akibatnya yang terjadi pada bola? Bolanya berpindah. Sip, pinter. Kita akan belajar lebih detail tentang usaha. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah kalian mampu mendeskripsikan pengertian usaha. Kemudian yang kedua, untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, kalian ibu bagi ke dalam kelompok. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian di dalam kelompok untuk menemukan apa itu pengertian usaha, faktor yang mempengaruhi usaha itu apa saja, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, untuk pembagian kelompok seperti yang sudah ibu tentukan tadi, silakan duduk bersama kelompoknya. Ibu jelaskan dulu langkah-langkah percobaan yang harus kalian lakukan. Ya, yang pertama itu salah satu dari anggota kelompok mendorong tembok. Kemudian catat apa yang terjadi, jawab pertanyaan pada LKPD. Ya, sesuai pada tempatnya. Yang kedua, satu siswa mendorong 2 kursi sejauh 2 meter. Satu siswa mendorong kursi sejauh 2 meter. Dilihat apa yang terjadi dan dicatat. Kemudian yang ketiga, sama seperti kegiatan yang nomor 2, tetapi siswanya ada 2, berdua dorongnya. 2 kursi, 2 siswa sejauh 2 meter. Kemudian yang ketiga, 1 siswa mendorong
saja, mendorong kursi sejauh 1 meter saja. Kemudian ditambahi 1 siswa lagi, jadi berdua mendorong 2 kursi sejauh 1 meter saja. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Paham dengan apa yang harus dilakukan? Oke, silakan bisa langsung dimulai. Di awal itu anak penjelasan melalui kegiatan ini namanya yang masuknya penjelasan yang salah tentang masalah pengorganisasi di rumah. Kok bisa? tapi opini kok kayak usaha yang biasa. Usaha berbanding lurus ataukah berbanding terbalik terhadap gaya. Terus kalau terhadap perpindahan juga gitu, berbanding lurus ataukah berbanding terbalik. Yang salah yang dicoret. Ya kan? Yang salah yang dicoret. Maksudnya berbanding lurus itu bagaimana? Ketika yang satunya semakin besar, satunya semakin besar juga. Kalau berbanding terbalik, ketika satunya semakin besar, yang satunya semakin kecil. Perbandingannya kalau yang berbanding terbalik. Jadi ini dipilih, yang salah yang dicoret. Yang nomor 6. Usaha dapat Dengan persamaan itu rumus. Sudah selesai, bisa nuliskan kesimpulan di papan bawah. Presentasi tentang ini, nanti kalau ada yang kurang jelas atau bagaimana bisa ditanyakan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok nomor 1 yang merupakan Selmita, Seridatina, Anindita, dan Ani. Saya akan mempresentasikan pembagian hasil kita hari ini. Salah satu anggota kelompok mendorong tembok yang ada di sekitar. Apa yang terjadi? Menurut pendapat kami, tembok tidak bergerak dan tidak berpindah. Apakah terjadi perpindahan? Jawabannya tidak. Dan apakah kamu melakukan usaha? Ya, karena kami sudah berusaha walaupun temboknya tidak bergerak sama sekali. Ketika salah satu anggota kelompok mendorong dua buah kursi yang ada di sekitar sejauh 2 meter, apa yang akan terjadi? Kursi bergerak dan berpindah tempat.
perpindahan? Ya. Apakah kamu melakukan usaha? Ya. Ketika dua anggota kelompok mendorong dua buah kursi seperti pada nomor 3, apa yang akan terjadi? Tetap sama, kursi bergerak dan berpindah tempat. Ini juga merupakan contoh perpindahan dan merupakan contoh usaha. Perbedaan apakah yang terjadi pada nomor 3 dan nomor 4? Perbedaannya, jika satu orang mendorong dua kursi akan terasa lebih berat. Namun, jika dua orang mendorong dua kursi akan terasa lebih ringan. Salah satu anggota kelompok mendorong dua buah kursi yang di sekitar sejauh 1 meter. Apa yang akan terjadi? Kursi akan berpindah tempat. Apakah terjadi perpindahan? Iya. Dan apakah kamu melakukan usaha? Jawabannya iya. Lakukan seperti nomor 6. Dengan mendorong kursi sejauh 1 meter, apa yang akan terjadi? Kursi akan tetap berpindah tempat. Apakah terjadi perpindahan? Ya. Apakah kamu melakukan usaha? Jawabannya iya. Perbedaan apakah yang terjadi pada nomor 6 dan nomor 7? Sama, jika satu orang mendorong dua kursi akan terasa lebih berat. Sebaliknya, jika dua orang mendorong dua kursi akan terasa lebih ringan. Apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha merupakan energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Kegiatan mendorong merupakan suatu bentuk dari usaha. Apakah setiap benda menerima gaya selalu menghasilkan usaha? Tidak. Semakin kuat gaya dorong, maka perpindahan yang terjadi semakin besar. Dari percobaan di atas, faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya usaha? Faktor besarnya usaha dapat dipengaruhi dari gaya dan perpindahan. Bagaimana hubungan antar usaha, gaya, dan perpindahan? Usaha adalah berbanding lurus terhadap gaya, dan usaha akan berbanding terbalik terhadap perpindahan. Usaha yang dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan F dikali I. Tuliskan 5 contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mendorong sebuah kardus yang berisi buku, mendorong sebuah meja, memantulkan sebuah bola, mendorong sebuah almari, ataupun mendorong sebuah kursi. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui pengertian faktor-faktor dan contoh-contoh seperti usaha adalah suatu gaya atau energi yang mempengaruhi pergerakan suatu benda. Faktornya dapat dilihat pada besarnya gaya dan perpindahan. Contoh-contohnya mendorong, memantulkan, menarik suatu benda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin besar gaya atau usaha yang dilakukan, maka semakin cepat benda itu berpindah, dan semakin banyak orang yang melakukan usaha, dan semakin ringan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pemaparan masing-masing kelompok masih banyak ditemukan jawaban-jawaban yang kurang sesuai. Jadi, yuk kita bahas bersama terlebih dahulu. Kegiatan pertama, mendorong tembok. Nah, apakah temboknya berpindah? Tidak. Nah, kalau tidak ada perpindahan, berarti yang sedang dilakukan ini merupakan usaha atau bukan? Bukan usaha. Ya, jadi kan tadi ada yang menyatakan, kan saya sudah berusaha tuh, tapi temboknya yang nggak mau pindah. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau bendanya tidak mau pindah, itu tidak dikatakan melakukan usaha. Jadi pengertian usaha di dalam ilmu fisika itu berbeda dengan usaha yang biasa kita temukan di sehari-hari. Ada usaha dagang cilok, usaha dagang pakaian, seperti itu kan? Nah, di dalam fisika tidak seperti itu, nah. Ya. Jadi ketika mendorong tembok, kok temboknya itu nggak berpindah, berarti dikatakan usahanya sama dengan 0. Nah, kalau begitu, ketika melakukan gaya, kok ternyata tidak terjadi usaha, berarti kalau ada pertanyaan, apakah
setiap gaya menimbulkan usaha? Tidak. Nah, kaitannya dengan kesimpulan yang kalian tarik ini. Ada yang mendorong, memantulkan, menarik, mendorong, lemari. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan apakah lemarinya berpindah, apakah bendanya ini benda apa. Nah, ini harus dikaitkan. Lemarinya mendorong lemari sejauh berapa meter? Karena ketika tidak ada perpindahan, itu tidak disebut dengan usaha. Ya, berarti kalian bisa narik kesimpulan pertama. Usaha adalah, ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Berarti usaha adalah, berdasarkan penjelasan yang barusan Ibu berikan, ketika melakukan usaha itu kan kita melakukan apa dulu? Gaya. Apakah hanya gaya? Tidak. Setelah diberikan gaya, apa yang terjadi dengan benda? Bendanya berpindah atau bergerak. Ya kan di awal tadi kan menendang bola kan, bolanya kan berpindah. Maka itu dikatakan usaha. Nah, berarti ayo bikin pengertian. Apa yang dimaksud usaha? Kegiatan yang dipengaruhi gaya, ya, yang disertai dengan perpindahan benda. Kalau bendanya nggak berpindah, tidak disebut usaha. Berarti apa saja faktor yang mempengaruhi usaha? Ada berapa kalau begitu faktor yang mempengaruhi usaha? Gaya dan perpindahan. Berarti ada berapa? Dua. Faktor yang mempengaruhi usaha ada dua, yaitu gaya dan perpindahan. Semakin besar gayanya, dua orang yang mendorong kursinya, perpindahannya bagaimana? Semakin cepat. Ya, berarti usahanya yang dilakukan semakin kuat. Berarti nilainya semakin besar karena orangnya ada dua. Nah, orangnya berarti kan orangnya memberikan gaya, ya kan? Nah, ketika dua orang yang memberikan gaya, berarti nilai gaya semakin besar. Kalau nilai gayanya semakin besar, gaya semakin besar, usahanya bagaimana? Usahanya semakin besar juga. Jangan ragu-ragu. Nah, yang seperti ini berarti ini dikatakan berbanding lurus. Ya. Kemudian ada satu faktor lagi tadi yang mempengaruhi usaha, yaitu apa? Perpindahan. Oke. Sekarang kalau perpindahan, kalau perpindahannya besar, maka usaha yang diperlukan bagaimana? Memindahkan kursi sejauh 2 meter dengan memindahkan hanya 1 meter. Besaran mana usaha yang dibutuhkan? Yang 2 meter. Berarti kalau perpindahannya semakin besar, usahanya juga semakin besar. Berarti ini artinya berbanding lurus juga. Nah, ya. Jadi berbanding lurus. Maka dari itu usaha itu memiliki persamaan. Persamaan itu rumus, Rek. Ya, tadi banyak yang tidak tepat menjawabnya, hanya satu kelompok. Pertanyaan nomor 7 yang jawabannya benar. Ya. Persamaan itu rumus. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah W sama dengan usaha sama dengan, karena dia berbanding lurus dengan gaya, berarti posisinya gaya juga di sini lurus. Nah, perpindahan bagaimana, Bu? Perpindahan juga lurus, berarti sama di sini juga. Kalau terbalik itu yang jadinya dibagi. Kalau begini berarti setara sama-sama di sini, ini artinya dikali. Jadi kita ketemu rumus W sama dengan F dikali S.
di mana W adalah usaha, F adalah gaya, S adalah perpindahan. Pinter. Berarti kalau menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lebih tepatnya bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Ini bisa disempurnakan. Mendorong lemari, nomor 3. Ayo. Berarti Mendorong lemari sejauh 2 meter. oke, sip. Ada lagi? Menarik. Ayo, menarik apa? Kelompok 1. Menarik kursi sejauh 1 meter. Oke. Jadi begitu ya. Kita melakukan usaha itu harus disertai dengan perpindahan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Apa yang kalian rasakan belajar hari ini? Benar? Berhasil menemukan apa? Materi tentang usaha. Ternyata usaha di dalam fisika itu bagaimana? Yang dikatakan usaha di dalam fisika adalah oke, tepat sekali. Gaya yang menimbulkan perpindahan pada nah, oke. Itu hasil diskusi kita hari ini. Untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian, ada evaluasi yang sudah Ibu siapkan. Ya. Nah, kita kerjakan dulu. Tidak banyak. Tidak banyak. Hanya 5 soal. Tulis nama dan kelas nomor. Kalau ada pilihan yang jadi dipilih jawaban yang sesuai. Oke. Silakan dikerjakan 5 menit ya. Baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.